Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang akhlak bernegara. Ketika dahulu kita bicara tentang akhlak bermasyarakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Sehubungan masih di bulan Syawal, secara pribadi kami menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendengar, menyampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu dan menerima amal ibadah kita semuanya ketika kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan selanjutnya kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang akhlak bernegara. Ketika dahulu kita bicara tentang akhlak bermasyarakat, akhlak berkeluarga, pada pagi hari ini kita akan sampai kepada akhlak bernegara. Salah satu di antara akhlak bernegara adalah musyawarah. Secara etimologis, secara kebahasaan, musyawarah berasal dari kata bahasa Arab syawara yushawiru musyawaratan. Artinya adalah mengeluarkan madu dari sarang lebah. Jadi musyawarah itu artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Pengertian ini berkembang sehingga menjadi apa saja, mencangkup segala sesuatu yang dapat dikeluarkan dari yang lain. Termasuk di dalamnya adalah mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pemikiran-pemikiran, ide-ide. Itu adalah musyawarah. Arti yang lain, musyawarah adalah bentuk masdar dari syawara yushawiru musyawarah. Bentuk masdar ini termasuk kata kerja fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Artinya perbuatan yang dapat dilakukan timbal balik. Karena itu musyawarah atalah sifatnya dialogis, yaitu timbal balik antara yang satu dengan yang lain.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, semua anggota musyawarah bebas mengeluarkan pendapatnya. Dengan kebebasan berdialog itulah diharapkan dapat diketahui kelemahan pendapat yang dikemukakan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak lagi mengundang kelemahan. Jadi dengan dialog, dengan musyawarah, masing-masing mengeluarkan pendapatnya, idenya, pemikirannya, dapat diketahui mana yang lemah, ya, mana yang kuat, sehingga hasilnya nanti adalah kita mengambil pendapat yang kuat dan kita tidak lagi menghasilkan hal-hal yang sifatnya mengundang kelemahan. Apa urgensi daripada musyawarah? Musyawarah adalah sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan peraturan di dalam masyarakat manapun. Setiap negara maju yang menginginkan keamanan, menginginkan ketentraman, menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan bagi rakyatnya, tetap memegang prinsip musyawarah ini. Islam sangat memperhatikan dasar musyawarah ini. Di dalam Al-Quran terdapat surat Asy-Syura. Di dalamnya dibicarakan tentang sifat-sifat kaum mukminin, antara lain bahwa kehidupan mereka berdasarkan atas musyawarah. Bahkan segala urusan mereka diputuskan berdasarkan musyawarah di antara mereka. Suatu hal yang menunjukkan arti pentingnya musyawarah adalah ayat tentang musyawarah dihubungkan dengan kewajiban salat dan menjauhi perbuatan keji. Jadi arti bahwa musyawarah adalah juga merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 37 sampai alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar dan perbuatan keji. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, apabila mereka itu marah, mereka meminta ampun. Walladzina stajabu li rabbihim, dan orang-orang yang mengabulkan atau yang mentaati perintah-perintah Allah, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka adalah didasarkan musyawarah antara mereka, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka mau menafkahkannya. Surat Asy-Syura ayat 37 sampai 38. Musyawarah sebagai sifat ketiga bagi masyarakat muslim sesudah dituturkan iman dan salat. Ya, walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Yang kedua, wa amruhum syura bainahum, dan perurusan mereka itu berdasarkan musyawarah. Bahkan Taufik Asy-Syawi sebagai dituturkan oleh almarhum Profesor Dr. Yunahar Illas dalam bukunya Kuliah Akhlak, dia mengatakan musyawarah adalah termasuk ibadah seperti sholat dan zakat. Maka masyarakat yang mengabaikan musyawarah dianggap sebagai masyarakat yang mengabaikan ibadah, kata Asy-Syawi tadi. Lain halnya dengan Abdul Karim Zaidan. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa musyawarah adalah hak umat Islam dan kewajiban pemimpin, kata beliau. Ini hak, dan ini sebagai pemimpin adalah kewajiban
bermusyawarah. Dalilnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 Allah firman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Karena rahmat dan kasih sayang Allah lah kamu bersifat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu Muhammad, maka mereka itu akan lanfaddu min halik, akan meninggalkan kamu dari sekelilingmu. Mereka akan meninggalkan. Fa'fu anhum, berikanlah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, Allah memerintahkan kepada Muhammad, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah Muhammad di dalam setiap urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya azam, punya kemauan kuat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini turun sehubungan dengan perang Uhud, yaitu dulu tentara-tentara ditugaskan untuk menjaga posnya, tetapi ketika sudah melihat kemenangan, lupa tentara-tentara yang ditugaskan untuk menjaga pos di jabal atau gunung Uhud. Mereka lari untuk mengambil ghanimah, sehingga apa yang terjadi berbalik, menempati strategis itu kemudian menghantam umat Islam. Hampir umat Islam itu bercerai-berai. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bijak, Rasulullah tidak marah, memberikan maaf kepada mereka, memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Muhammad untuk bermusyawarah. Sesungguhnya perang Uhud juga itu sebelumnya sudah bermusyawarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Apakah musuh-musuh yang akan datang dari Makkah kita sambut di dalam kota saja di sini, atau kita keluar? Maka musyawarah itu memutuskan kita harus sambut, keluar kita dari kota, ayo kita keluar sambut mereka. Sudah bermusyawarah dan diperintahkan untuk tentara-tentara pemanah untuk tetap di posnya, tetapi yaitu mereka tidak mau untuk mempertahankan di posnya. Ketika melihat ghanimah rampasan perang yang ditinggalkan orang-orang kafir, dia lupa untuk mengambilnya, sehingga tadi dikatakan orang-orang musuh-musuh mengambil posisi yang strategis itu, kemudian mereka itu menghantam umat Islam waktu itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan maaf dan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejauh mana musyawarah ini? Musyawarah ini bisa saja dengan pendapat seseorang, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memutuskannya, maka diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khubayb al-Mundhir suatu hari di dalam perang Badar, ya Rasulullah, apakah tempat ini adalah tempat yang Allah kepada, atau tempat ini adalah tempat istihad kamu ya Rasulullah?
Rasulullah mengatakan ini adalah ijtihad. Saya sebagai manusia, sebagai Rasul, ini ijtihad. Oleh karena itu ya Rasulullah, saya berpendapat kita pindah dari sini, pindah ke tempat yang sana, yang sangat strategis, karena di sana lahan logistik kita ke sana saja ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sana, ayo kita ke sana. Yang kedua, di dalam perang Khandaq, Salman Al Farisi kemudian menggali parit di dalam perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah kalau tidak salah. Itu adalah ijtihad. Ada ijtihad yang bapak-bapak ibuku dimusyawarahkan antara 2-3 orang. Musyawarah dengan 2-3 orang. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan Abu Bakar, bermusyawarah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pendapatnya mana yang paling baik diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan orang banyak melalui perwakilan. Dalam perang Hunain misalnya, ketika pembagian rampasan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan mereka dengan yaitu mengambil perwakilan. Artinya di dalam bermusyawarah tidak ada secara pasti harus begini, harus begini, tapi bagaimana hal itu diputuskan dengan sebaik-baiknya, tapi sifatnya adalah kejujuran, kebenaran dan kejujuran. Dalam musyawarah yang diambil itu bukan interest pribadi seseorang. Ini dasar bermusyawarah. Ruang ijtihad. Tetapi hal-hal yang sifatnya sudah merupakan garis yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam firman Allah, dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tegas, maka tidak ada ijtihad. Ijtihad itu adalah hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah yang masih bisa didialogkan sebagaimana tadi kami sampaikan. Itu tata cara bermusyawarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa etika bermusyawarah? Etika bermusyawarah yang pertama adalah lemah lembut. Ya, di dalam menyampaikan pendapat, di dalam menyampaikan ide, pemikiran harus secara lemah lembut. Ya, tidak tidak bicara kasar, apalagi membuli, apalagi memaki, tapi dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua adalah pemaaf. Kenapa pemaaf? Di dalam bermusyawarah banyak argumen, begini diskusi, mungkin silang pendapat. Setelah itu jangan lupa itu kawan-kawan kita, karena itu kita segera untuk meminta maaf ya. Sehingga dengan demikian hati kita itu adalah lapang dan hasilnya pun insya Allah akan berhasil dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mohon ampun? Mungkin apa yang kita musyawarahkan tadi ada titik-titik kelemahan, titik-titik kesalahan. Kita minta ampun kepada Allah. Hal ini sudah merupakan hasil ijtihad, kebenaran yang dikemukakan, maka mudah-mudahan itu menjadi sesuatu kebaikan bagi kita semuanya ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, untuk apa musyawarah ini?
Untuk musyawarah ini adalah dalam rangka mengambil keputusan yang paling baik. Di samping itu untuk memperkokoh persatuan dan rasa tanggung jawab bersama. Pendapat yang baik. Yang kedua adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan, dan tadi dikatakan adalah tanggung jawab bersama. Kalau sudah diputuskan gimana? Ya, intinya nanti agar supaya tidak terjadi chaos dan kita bermusyawarah dengan baik, persatuan dan kesatuan betul-betul dapat kita jaga. Dan ini kalau sudah musyawarah adalah tanggung jawab bersama. Bapak-bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa dalam musyawarah terdapat 7 hal yang penting. Apa 7 hal yang penting itu? Pertama, mengambil kesimpulan yang benar dengan data, dengan bukti yang benar. Ambil kesimpulan yang benar, jangan mengambil kesimpulan yang salah. Apalagi kalau mengambil kesimpulan karena pesan-pesan, jangan ambil kebenaran. Yang kedua adalah mencari pendapat. Mana pendapat yang baik? Banyak pakar, kita ambil pendapatnya yang baik-baik. Yang ketiga adalah menjaga keliruan. Kalau sudah keliru akan sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk menghindari celaan. Cobalah kalau keputusan itu keliru, berapa banyak celaan-celaan yang datang bertubi-tubi dari mana-mana. Kenapa? Ya, mengambil pendapat yang keliru atau diri dipaksakan. Ya. Kemudian menciptakan stabilitas emosi. Orang kan emosi ya. Tapi bagaimana emosi itu dapat dipertahankan dengan stabilitas? Jadi kita tidak emosi berlebih-lebihan. Termasuk adalah keterpaduan hati. Dan yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, mengikuti asar, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Inilah bapak-bapak ibu-ibu sebagai masyarakat negara, kedebakan aspek musyawarah dalam segala hal. Mungkin dalam masalah keluarga, mungkin dalam sosial kemasyarakatan, termasuk di dalamnya adalah di dalam urusan-urusan yang menyangkut kenegaraan. Pasti kita harus didasari dengan musyawarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah pada pagi hari ini kita belajar tentang etika bernegara, yaitu kita mengedepankan musyawarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا.
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس